Selamat pagi pemirsa, di kesempatan kali ini kami akan membawakan berita mengenai tragedi kelam yang pernah terjadi di Nusantara. Tragedi yang menggemparkan Indonesia dan menjadi sejarah bagi bangsa ini. Bersama-sama marilah kita menolak lupa tragedi 98. Awalnya kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, masalah ekonomi, termasuk kekurangan pangan dan pengangguran massal. Kerusuhan ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Target utama dari kerusuhan tersebut adalah etnis Tionghoa Indonesia, namun sebagian besar korban jiwa disebabkan oleh kebakaran besar dan terjadi di antara para penjara. Aku selalu pakai lipstick dari Hana Boy. Baik pemirsa, kronologi kejadian 98 adalah dimulai pada tanggal 13 Mei hingga 15 Mei 1998. Penyebab utama yang memicu terjadinya kerusuhan Mei 1998 adalah krisis finansial Asia yang terjadi sejak tahun 1997 silam. Pada tanggal 12 Mei 1998, sekitar pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus. Setelah itu, mahasiswa mulai turun ke jalan S. Parman dan hendak berangkat ke gedung MPR atau DPR. Penyebab krisis moneter 1998 yang paling utama adalah menurunnya nilai mata uang rupiah sehingga kondisi perekonomian tidak terkendali oleh pemerintah. Dalam kasus ini, masyarakat yang paling sering menjadi korban adalah masyarakat beretnis Tionghoa. Beberapa alasan mengapa etnis Tionghoa menjadi korban dalam kerusuhan 1998 diantaranya adalah karena etnis Tionghoa mendominasi perekonomian, status kewarganegaraan, dan sentimen anti-Tionghoa. Implementasi kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa. Baiklah pemirsa, berita selanjutnya akan dijelaskan secara langsung di TKP kejadian perkara oleh rekan saya, Christian Setiadi. Baik, saya akan lanjutkan dari Amanda. Tingginya angka korban tewas dan luka. Laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF menunjukkan adanya 1.190 korban tewas dan 91 orang mengalami luka dari daerah Jakarta saja. Dari jumlah tersebut, 27 diantaranya meninggal karena senjata, sementara sisanya akibat terjebak dalam kebakaran pada saat kerusuhan. Di samping TGPF, beberapa institusi juga menyajikan data dengan jumlah yang berbeda. Polda Metro Jaya menyebut ada 451 orang meninggal, sedangkan Kodam Jaya mendata bahwa 463 meninggal termasuk aparat keamanan dan 69 orang terluka. Pemda DKI juga menyodorkan temuan berbeda, yakni sebanyak 288 orang meninggal dan 101 terluka dalam kerusuhan Mei 1998. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyebut korban tewas peristiwa kerusuhan Mei 1998 di berbagai daerah Indonesia lebih dari 1.300 orang. Korban kerusuhan Mei 1998 sebagian besar dari Jakarta dan sisanya di Palembang, Medan, Solo Raya, Yogyakarta, dan Surabaya. Adegan di belakang saya adanya kerusuhan. Bapak kenapa Pak? Karena mereka tidak layak hidup di sini. Hanya pribumi yang boleh tinggal di sini. Oke, sekian laporan dari saya. Terima kasih. Haus di luar, haus di rumah, makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum mau dong. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Baiklah, terima kasih untuk rekan saya Christian. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dampak politik dari kasus 98. Kronologi pengunduran diri Presiden Soeharto Kamis 21 Mei 1998 patut dicatat dalam sejarah bangsa Indonesia karena pada hari itu Presiden Ketua Republik Indonesia Soeharto yang telah memimpin selama 32 tahun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden. Soeharto yang baru 2 bulan dipilih kembali untuk ke-7 kalinya di tengah badai krisis moneter mendapat tekanan ekonomi maupun politik serta gelombang unjuk rasa yang menuntut reformasi dari mahasiswa dan berbagai kalangan. Berbagai tekanan tersebut
tersebut pada akhirnya memaksa penguasa Orde Baru tersebut meletakkan jabatannya dan sesuai dengan konstitusi, Wakil Presiden B.J. Habibie melanjutkan estafet kepemimpinannya. Sesuai dengan agama yang saya anut. Jadi duta sampo lain. Dulu pernah coba sampo lain, tapi ketombe dan rontoknya balik lagi. Aku sama Pantene aja. Rambutku nggak ketombean lagi, nggak rontok lagi. Pantene anti ketombe. Baik, kembali lagi bersama saya di tempat lokasi kejadian. Kerugian materi kerusuhan Mei 1998 membawa kerugian materi sangat besar akibat perusakan, penjarahan, dan pembakaran yang dilakukan oleh massa. Tindakan anarkisme mengakibatkan ribuan gedung, pusat perbelanjaan, toko, rumah, fasilitas umum, dan kendaraan di berbagai kota Indonesia hancur. Pusat perbelanjaan tidak hanya tutup, bahkan belum bisa bangkit dan beroperasi kembali dalam jangka waktu cukup lama. Dari survei Pusat Studi Properti Indonesia tahun 1999 disebutkan tidak kurang dari 13,4% ruang pusat perbelanjaan di Jabodetabek mengalami kerusakan berat dan sebagian besar belum dapat dioperasikan kembali. Belum lagi pusat perbelanjaan di kota-kota lain di Indonesia. Setelah kerusakan, situasi benar-benar suram karena para ekspatriat hengkang ke negerinya masing-masing disertai apresiasi nilai dolar menurun. Menurut publikasi PT Procon Indah 1999, para investor asing dan dalam negeri berkurang hingga 50 dan 60%. Kerusuhan yang terjadi saat aksi 22 Mei menimbulkan kerusakan di berbagai tempat. Fasilitas publik seperti pembatas jalan, jalur hijau, rambu lalu lintas dirusak oleh massa. Kerusuhan yang berlangsung sejak dini hari hingga malam hari berpusat di Jalan MH Tamrin, Petamburan, Jati Baru, dan Slipi. Contoh korban dari tragedi 98. Selain itu di dalam sini juga ada contoh dari kerusakan material yang diakibatkan dari tragedi 98. Kerusakan ini mengakibatkan kerugian bagi negara dan tentunya image negara. Di sini ada korban yang menangis. Semua. Sekian, terima kasih. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally seviral itu. Indomie habis. Kerupuk seblaknya crunchy, mie lebarnya cuy pol. Hot gepreknya trending, kremesannya crazy. Indomie hype habis seblak hot jeletot dan ayam geprek, hotnya viral. Rehabilitas pasca kejadian tahun 1998 di Indonesia mencakup berbagai upaya untuk memulihkan ekonomi, infrastruktur, dan stabilitas politik. Ini melibatkan program-program pemulihan ekonomi, restrukturisasi keuangan, dan reformasi kelembagaan untuk mencegah krisis serupa di masa depan. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk memperbaiki citra Indonesia di mata investor dan masyarakat internasional. Seperti di belakang saya ada kerusuhan